Kita harus ada di jalan yang lain. Kita harus ada di jalan yang lain. Dengan kata lain artinya kita harus ada di jalan yang baru. On a new road. Dan jalan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ngikuti dunia itu gampang. Setuju dengan saya? Ngikuti dunia itu seperti jalan yang besar. Seperti tol. Tapi kalau kita mengikut Yesus, jalannya sempit banget. Seperti gang di Keputih. Sebab itu hari ini kita harus melewati jalan yang sempit. Yaitu jalan di mana kita harus mengikuti peraturan-peraturan Tuhan. Apapun yang dunia katakan, tetaplah ikut kepada Tuhan. Di mana kita harus makin lama, makin baik. Makin lama, makin jujur. Jangan sebaliknya. Makin lama, makin pembohong. Ingat, dalam jalan yang sempit, ada keselamatan. Ada kebahagiaan, ada kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Ayo yang benar-benar ada sukacita hari ini, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Ya. Kita harus nyatakan kepada dunia bahwa Yesus datang memberikan sukacita yang tidak ada terukurnya. Tetapi bukan hanya itu, dikatakan di situ. Sebab sesungguhnya Lukas 2 ayat 10, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan tidak hanya mencintai satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi. Tetapi dia mencintai semua bangsa. Termasuk Indonesia, walaupun dia lahir sebagai orang Yahudi. As a Jewish. Dia mencintai orang Indonesia, amin. Bukan hanya Jawa, bukan hanya Chinese, tetapi Tuhan mencintai orang-orang di luar pulau, orang-orang Papua. Ada yang dari Papua di sini? Ada yang dari Ambon? Ada yang orang Ambon? Ada yang orang Minahasa? Wow, tepuk tangan dong. Tuhan mencintai orang Minahasa ya, Cinensi. Orang Bali mana? Ada yang orang Bali, Tuhan mencintai kamu bro. Kamu bro, oh Gary ya itu. Tuhan mencintai orang Kalimantan, orang mencintai orang Sumatera. Dan sebab itu Tuhan tidak pernah memandang rupa. Seperti lagu itu dikatakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Sebab itu Tuhan tidak pernah memandang rupa kita. Kalian boleh warna kulitnya hitam. Kalian boleh putih banget. Kalian boleh sawo matang. Bentuk mata kalian bagaimanapun. Ada yang matanya lebar. Ada yang matanya sipit. Ya coba lihat kanan kirimu. Tunjukkan matamu bro. Ada yang model rambutnya lurus. Ada yang model rambutnya keriting. Ada status sosial apapun, kaya miskin, kaya maupun miskin. Ingat, semuanya dicintai oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau menyelamatkan semuanya, kaya, miskin, sipit, besar, perut buncit, perut kecil. Ya, mobile legends-nya ranking rendah, ranking tinggi. Tuhan mencintai semuanya. Satu hal yang saya mau kalian ingat hari ini, bahwa Tuhan Yesus lahir untuk kalian semua. Yang percaya katakan amin. Meskipun ini belum Natal, kita sama-sama sambut Natal ini dengan hormat kita. Segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan Yesus kita. Tidak peduli kamu kulit hitam, mata kalian sipit besar, Tuhan mencintaimu. Dan sore hari ini teman-teman, sebuah kisah, sebuah tema yang saya ambil dari kisah Natal, ya di Alkitab kita. Firman Tuhan judulnya adalah pulang melalui jalan lain. Ulangin sama-sama dong. Katakan pulang melalui. Boleh lebih semangat lagi. Katakan pulang melalui jalan lain. Di Matius 2 ada sebuah cerita Natal sekolah minggu di mana orang-orang Majus datang untuk mencari seorang raja yang baru lahir. Dan saat Raja Herodes mendengar ini, ia terkejut
kalian di sekolah minggu pastinya belajar ini. Karena banyak yang akan ngantuk membaca cerita ini. Ya jangan ngantuk ya, ini udah mau Natal. Karena ini youth, kita mau baca dengan keras. Semakin keras, semakin nilai UAS lebih tinggi. Duh, yang amin cuma di situ. Amin. Saya hari ini heran banget. Karena banyak yang datang hari ini. Banyak, ini lebih banyak daripada minggu-minggu lalu. Nah gini. Saya bingung, kenapa? Entah karena ini mau UAS atau beneran mau datang buat Tuhan. Buat Tuhan, amin. Amin, buat Tuhan. Ya, ayo kita baca sama-sama Matius 2 ayat 8 sampai 12. Baca dengan keras. Semakin keras, semakin tinggi nilai UAS-nya. Oke. Dikatakan di situ. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi. Supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Yang percaya katakan amin. Setelah mereka menemui Yesus, after they met Jesus, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, orang-orang Majus ini kembali ke negerinya melalui jalan lain. Guys, satu kali kita juga akan kembali ke negeri kita, yaitu rumah Bapa di surga. Jangan lupa, don't forget, bahwa kita harus ada di jalan yang lain. Kita harus ada di jalan yang lain. Dengan kata lain artinya kita harus ada di jalan yang baru. On a new road. Dan jalan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. 2 Corinthians 5 verse 17 it says, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. Di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang kita bisa ambil dari sini? Bahwa kita harus meninggalkan jalan hidup kita yang lama. Surat Efesus berkata, yang mencuri janganlah mencuri lagi. Efesus 4 ayat 28 dikatakan, if you are a thief, quit stealing. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Yang suka menyontek, janganlah lagi menyontek. Seblek kanan kiri kalian, ceblek itu. Yang suka nyontek, janganlah nyontek lagi. Don't cheat, bener. Janji ya sama saya. Jangan contek lagi, janji. Janjinya sama Tuhan saja. Ya. Di sini siapa yang suka nyontek? Boleh saya lihat tangannya? Wow, banyak yang ngaku, tepuk tangan buat mereka dong. Dosamu diampuni bro. Jika kau akui dosamu terhadap Tuhan, kepada Tuhan, kau akan diampuni. Yang lainnya gak tahu ya. Puji Tuhan ada yang ngaku. Ayo gak boleh. Yang tidak menghormati orang tua siapa? Boleh angkat tangannya. Loh, ada yang angkat tangannya. Ayo kita doain mereka. Ayo maju ke depan, kita foto bersama. Kalau kalian suka tidak menghormati orang tua kalian, dikatakan di Efesus, janganlah melakukan itu lagi.
Kalau kalian suka mencuri, Efesus berkata, jangan mencuri lagi. Ayo, sebagai anak muda kita nggak boleh. Kita harus melewati jalan yang baru atau lama. Mau lewat jalan baru atau lama? Yang baru. Kalau kita masih suka menyontek, berarti kita ada di jalan yang lama. Yaitu jalan kembali ke Herodes. Dan akibatnya teman-teman, kalau orang Majus kembali ke Herodes, mereka pasti dibantai. Mereka akan dibunuh. He'll kill the shepherds. Dan hari ini teman-teman, kita harus belajar sebagai anak muda di zaman now, di zaman yang begitu gila. Banyak perang di social media, banyak yang berkata Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Pergumulan tambah gila. Ayo kita belajar bersama-sama. Kita harus pulang melalui jalan yang lain, yaitu jalan yang baru. Mau melewati jalan yang baru? Boleh saya lihat tangannya dong. Yang mau melewati jalan baru, tepuk tangan buat kalian dong. Jalan yang baru. Ada 3 jalan yang lain yang kita harus tempuh, yang kita harus lewati. Kalian boleh foto ini. Yang pertama, jalan yang kita harus tempuh adalah jalan yang sempit. Sama-sama katakan jalan yang sempit. Jalan yang sempit. Di Matius 7 ayat 14. Kita baca bersama-sama ya. Matius 7 ayat 14. Dikatakan di situ, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Yang pertama, jalan yang pertama yang kita harus lewati. Jalan yang baru adalah jalan yang sempit. Kalian pernah gak sih lewat jalan yang sempit? Di Surabaya juga banyak ya, jalan yang sempit. Di situ ada apa kira-kira di jalan sempit? Ada yang mau jawab? Di jalan sempit itu ada apa biasanya? Apa? Tembok, apa lagi? Motor. Ya, apa lagi? Banyak gerobak, ya. Dan banyak peraturan pastinya yang pertama, banyak peraturan. Ada tulisan mungkin di jalan, misal di jalan Kejauhan Putih Tambak, itu jalan kecil yang saya paling gak suka. Kejauhan Putih Tambak. Mungkin di jalan kecil banyak sekali peraturan. Ya, setuju? Banyak sekali peraturan. Ada tulisan mungkin hati-hati, ada polisi tidur, hati-hati ada anak sekolah. Banyak anak kecil, tulisannya ada banyak anak kecil. Terus tulisan apa lagi? Awas jangan ngebut. Katakan pada kanan kiri, jangan ngebut. Ya, maju dikit lagi ada tulisannya beda. Tulisannya ngebut, bejut. Ya, kadangkala kita sebagai anak-anak muda, we as young people, or as Indonesian youth, sebagai anak muda dalam Kristus, kita mendengar firman Tuhan gak boleh ini, kita mendengar firman gak boleh itu, gak boleh narkoba, gak boleh seks bebas, gak boleh berkelahi, gak boleh omong kotor. Waduh, banyak peraturan. Ya namanya jalan yang sempit. Banyak peraturan sekali. Tapi yang namanya juga jalan yang sempit. Tetapi ingat, dalam jalan yang sempit ada keselamatan, ada kebahagiaan, ada kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Di jalan yang sempit itu mungkin susah banget. Pergumulan banyak dengan teman-teman kalian. Mungkin teman kalian pergumulannya jahat, pergumulannya gak benar. Sukanya ngomong kotor, sukanya ngerokok. Tapi ingatlah, kita sebagai anak-anak muda dalam Kristus, kita harus tetap bertahan dalam jalan yang sempit. Teman-teman, kalau jalan besar itu gampang atau enggak untuk dilewati?
Gampang banget. Jalan HR Muhammad tuh gampang. Cus. Gampang banget. Ngikuti dunia itu gampang. Setuju dengan saya? Ngikuti dunia itu seperti jalan yang besar. Seperti tol. Tapi kalau kita mengikut Yesus, jalannya sempit banget. Seperti gang di Keputih. Sebab itu hari ini kita harus melewati jalan yang sempit. Yaitu jalan di mana kita harus mengikuti peraturan-peraturan Tuhan. Whatever the world says, apapun yang dunia katakan, tetaplah ikut kepada Tuhan. Can I get an amen? Ikutlah Tuhan. Pilihlah Tuhan. Ini sebuah lanjutan dari khotbah 2 minggu lalu ya. Yang kedua, kita pendek saja firman Tuhan hari ini. Nanti pulang kalian akan mendapatkan snack dari Lionel yang ulang tahun hari ini. Mana Lionel? Mana Lionel? Oh iya, tepuk tangan buat Lionel. Dan kita juga dapat snack buat dari Ko Evan Konata juga ya. Tepuk tangan buat Ko Evan dong. Sebentar saja. Oke, yang kedua, apa sih jalan yang kita harus tempuh? Apalagi sih jalan sudah sempit. Yang kedua adalah kita harus melewati jalan Via Dolorosa. Jesus said, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, terjemahan baru, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Maybe this is the hardest part of Christianity. Ini mungkin kalian yang baru saja menjadi Kristen atau Katolik. Menjadi Kristen. Mungkin orang lain bilang, enak mengikut Yesus itu. Bebas. Enggak ya, dikatakan di Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, kita semua, kita harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Jalan memikul salib itu melawan arus. Semua jalannya menuju ke bawah, kita melawan arus. Kita justru berjalan naik ke atas. Teman-teman, saya mau tanya, apakah jalan naik itu berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat banget. Naik tangga aja 10 aja langsung menggos-menggos ya, setuju? Naik sini ke Tunjungan Plaza aja menggos-menggos. Lewat tangga sana yang dari Gyukaku itu menggos-menggos. Kita harus melawan arus. Kita harus terus berjalan naik. Coba kira-kira kalian di Jalan Embong Malang ke Tunjungan ini, kalian tahu, ada yang tahu ini lantai berapa kayak JSTP? Lantai 6. Ya. Kalau kalian jalan dari yang lantai paling bawah ke lantai 6, kira-kira gimana nasibnya? Ambyar, ya. Langsung semaput, langsung singkup. Dan kalian pasti menggos-menggos, bahkan ada yang sampai pasti semaput. Ya gini, mengikut Tuhan kadang-kadang juga menggos. Kita ikut Tuhan itu menggos. Tapi ini sebuah jalan yang baru. Hidup dalam kekudusan itu berat. Karena kalau kita mau jujur, jalan kita turun. Jalan kita menuju ke neraka. Tetapi jalan lain yang kita harus tempuh adalah jalan Via Dolorosa. Ingat teman-teman, Tuhan Yesus memikul salibnya kepada bukit Golgota itu naik gunung. Bayangin tahu Tuhan Yesus memikul salibnya sendirian dengan Simon Kirene naik bukit Golgota. Dengan dia habis dicambak, habis di whip,
pendarahan semuanya. Bayangin, Tuhan Yesus saja bisa lakukan dengan berdarah, dengan memikul salib. Ayo, sama-sama kita sebagai anak muda, jangan lewati jalan dunia yang terus turun kepada neraka. Tetapi kita mau jalan naik, terus naik, naik, dan terus naik kepada surga. Yang percaya berikan tepuk tangan dong. Sudah mau selesai ya, boleh naik. Pemain musik. Terakhir jalan yang kita harus tempuh anak-anak muda. Kita ini preview dari Natal. Kita mau sambut Natal. Yang ketiga adalah kita harus melewati jalan yang terang. Sama-sama katakan jalan terang. Amsal Salomo berkata, jalan orang benar itu seperti cahaya terang, yang kian lama tambah terang, sampai puncaknya rembang tengah hari. Amsal Salomo berkata itu. Jalan orang benar itu seperti cahaya terang yang kian lama tambah terang, sampai puncaknya rembang tengah hari. Jalan terakhir yang kita harus tempuh adalah jalan terang, di mana kita harus makin lama makin baik. Kita harus makin lama makin baik. Makin lama makin jujur. Jangan sebaliknya. Makin lama makin pembohong. Coba belek kanan kiri kalian. Ayo makin lama makin baik. Come on. Jangan sebaliknya. Mulut ini gak ada berhentinya bohong. Bohong lagi. Penuh dengan gosip lagi. Gosip terus. Capek deh. Sebab itu makin lama kita harus makin suci. Sebab Mazmur 119 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih, selain menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ayo kita baca bersama-sama sebagai ayat terakhir. Katakan 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih, selain menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. How can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. Hidup menurut firman Tuhan. Semoga setelah firman ini disampaikan, kita benar-benar ada di jalan yang lain, di jalan yang baru, di jalan Tuhan. Ayo kita rekap sama-sama yang pertama. Kita harus melewati jalan yang sempit. Teman-teman, I know it seems hard. Teman-teman kalian pergumulannya gitu, kamu mau ikut-ikut. I know itu susah. I've been there. Saya pernah merasakan itu. Teman-teman saya begitu. Tapi saya mau ikut, tapi Tuhan menarik saya. Tuhan, Timothy jangan. I know it's hard. Tapi I know, kalau kalian melewati jalan yang sempit, pada akhirnya ada kebahagiaan, ada kemuliaan buat Tuhan. Yang keduanya adalah jalan Via Dolorosa. Teman-teman, jalan dunia adalah jalan turun kepada neraka. Jalan Tuhan, kita terus naik meskipun itu susah. Kalian harus menggos-menggos, kalian harus dibully, kalian harus diejek sama dunia, kalian harus dihina sama teman-teman kalian. Tapi ingat, Tuhan Yesus memikul salibnya untuk kamu. Katakan pada kanan kiri, untuk kamu bro. For you. Tuhan Yesus tidak dipaksa. He wasn't forced to be on that cross. But he chose to be crucified. Dia memilih sendiri dengan caranya yang menggos-menggos untuk mati buat saudara dan saya. Yang ketiga, yang terakhir, jalan lain yang kita harus tempuh adalah jalan yang terang. Semakin lama kita harus semakin baik. Jangan sebaliknya. Semakin baik. Katakan pada kanan kiri, ayo. Semakin baik bro. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama teman-teman.
Semoga setelah firman ini disampaikan, kita benar-benar ada di jalan yang lain. Sehingga kita tidak binasa bersama-sama dengan dunia ini. Tapi kita dari GSS Youth, kita semuanya diselamatkan dan mendapatkan hidup yang kekal. Yang setuju dengan saya boleh berikan tepuk tangan paling dahsyat. Ayo, for Jesus. I have decided to follow Jesus.